Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran Seni Budaya kelas 9 tentang bab Seni Lukis. KD pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1, mengidentifikasi gaya lukisan, aliran lukisan, tema lukisan, media, dan teknik lukisan. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mengidentifikasi tema, gaya, dan aliran lukisan. Apa itu seni lukis, melukis, dan lukisan? Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Sedangkan melukis adalah kegiatan mengolah media dua dimensi pada permukaan datar dari objek tiga dimensi dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta. Dan lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Tujuan seni lukis yang pertama, religius. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung. Contoh, sering menggambarkan figur-figur seperti Tuhan, dewa-dewi, malaikat, para nabi, dan tokoh penting. Yang kedua, kritik sosial. Objek lukisan berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Yang ketiga, ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Yang keempat, komersil. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan mengutamakan aspek komersil sehingga cenderung mengikuti selera pasar. Selanjutnya, aliran dan gaya seni lukis. Yang pertama ada representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Yang termasuk aliran dari representatif yang pertama adalah naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Berikut adalah contoh dari beberapa lukisan representatif. Yang pertama adalah contoh dari lukisan naturalisme. Naturalisme adalah lukisan yang menampilkan objek realistis dengan menekankan setting alam. Kemudian, lukisan realisme adalah menampilkan subjek dalam suatu karya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah romantik. Bersifat imajiner dan melukiskan cerita-cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Kemudian, ekspresionisme adalah lukisan yang menampilkan efek-efek emosional seperti kemarahan dan depresi. Selanjutnya adalah impresionisme, adalah lukisan yang menampilkan pencahayaan yang kuat dengan penekanan tampilan warna. Dan yang terakhir adalah surrealisme, yaitu aliran karya seni yang menggabungkan beberapa objek nyata ke dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Selanjutnya adalah aliran non-representatif, yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Selanjutnya adalah tema seni lukis. Yang pertama, tema manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah potret diri manusia tersebut. Yang kedua adalah manusia dengan manusia lain. Contohnya adalah seperti lukisan seorang anak dengan seorang ayah atau seorang kakek. Bisa juga seorang anak dengan seorang ibu atau ayah dengan ibu dan lain sebagainya. Tema yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitarnya, yaitu
manusia dengan pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah manusia dengan alam benda yang berbentuk silindris, kubistis, organis, berbentuk seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya, contohnya adalah manusia dengan kegiatan aktivitasnya seperti bercocok tanam dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tema seni lukis adalah manusia dengan alam khayalnya, yaitu manusia dengan pikiran-pikiran khayalan atau orang-orang yang di dalam pikiran orang tersebut ketika sedang melukis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.